1091125000067 dari kelas S1 BD 05C. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Negara juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa orang dapat memeluk dan menjalankan agama mereka sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, suku, etnis, bahasa, dan agama yang hampir tidak ada tandingannya di dunia. Indonesia memiliki 6 agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat, serta ratusan, bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal. Toleransi beragama mengacu pada toleransi terhadap masalah keyakinan manusia yang berkaitan dengan iman atau ketuhanan yang diyakini. Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri, memeluk agama mereka sendiri, dan mendapatkan penghormatan dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang mereka anut atau percayai. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti bersifat atau bersikap, menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi bisa disebut sebagai tasamu, yakni sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di dalam masyarakat yang berbeda etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Adapun toleransi secara terminologi ialah sikap untuk membiarkan setiap individu untuk melakukan sesuatu hal sesuai kepentingannya. Jika dalam konteks keagamaan, ialah mempersilahkan setiap individu yang beragama untuk menjalani setiap peribadatan dan tidak boleh mengganggunya. Dalam hal ini, Islam mempunyai konsep yang jelas, seperti tidak ada pemaksaan untuk seseorang dalam memilih agama Islam. Dalam landasan yang real, dalam surah Al-Kafirun ayat 6 menjelaskan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun surah ke-109 ayat 6. Selain itu dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayyi wa may yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memasuki agama Islam, karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu tidak perlu ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Islam, hatinya semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam. Berarti orang tersebut telah memasuki Islam melalui petunjuk yang jelas. Toleransi dalam kehidupan beragama adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan dan kepercayaan antar individu atau kelompok yang berbeda agama. Toleransi ini mencakup penghargaan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan agamanya tanpa diskriminasi, pemaksaan, atau penghinaan terhadap agama lain. Sikap toleransi dalam beragama bukan bersekedar bersifat pasif atau acuh, tetapi melibatkan upaya aktif untuk memahami sudut pandang orang lain dengan empati dan rasa hormat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi atau merendahkan. Ayat ini menjadi dasar penting untuk toleransi, dengan penekanan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya kepada Allah, bukan dari suku, bangsa, atau status sosial. Penerapan toleransi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai dan menghormati teman maupun tetangga yang berbeda agama, suku, atau latar belakang tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Dan yang terakhir, tidak mengganggu ketenangan orang lain saat beribadah. Selain itu, penerapan toleransi dapat dilakukan dalam lingkungan kampus.
yaitu menghormati kebebasan beragama dan keyakinan setiap mahasiswa tanpa diskriminasi. Yang kedua, tidak membuat kelompok yang membedakan berdasarkan agama, suku, atau latar belakang. Dan yang terakhir, menghargai keberagaman budaya dan pendapat di lingkungan kampus serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi. Penerapan toleransi dalam kehidupan beragama pasti akan bermanfaat bagi yang mempraktekannya dalam kehidupan. Manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan rasa keimanan, menciptakan rasa rukun dan damai, mempererat rasa persaudaraan, lebih menghargai perbedaan dan keragaman, meningkatkan kerjasama, melatih rasa empati, dan memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia. Jadi dapat saya simpulkan, toleransi beragama memungkinkan terwujudnya kehidupan yang harmonis dan damai meskipun terdapat keberagaman agama. Melalui toleransi, kita menghargai kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dan menciptakan ruang inklusif yang menghormati perkembangan spiritual masing-masing individu tanpa memaksakan kehendak. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang seringkali bersumber dari ketidakmampuan menerima perbedaan agama. Penting bagi umat beragama untuk memahami dan menerapkan toleransi dalam konteks kehidupan beragama. Tindakan ini akan berdampak positif yang signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi yang diterapkan mencakup sikap toleransi terhadap setiap orang daripada batasan waktu, tempat, atau penerima. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hidup, penting untuk memupuk sikap, saling menghormati, dan menghargai di antara masyarakat. Sekian dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.